Baik, saudara hadirat sekalian, terkait dengan bagaimana cara mendamaikan antara orang yang bertengkar. Ternyata kalaupun kita berbohong, itu pun demi memperbaiki hubungan orang yang bertengkar, itu pun terpuji. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Kulthum binti Uqbah, termasuk dari golongan muhajirin. Dia mengatakan, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabu man aslaha bainan nas faqala khairan aw nama khairan." Bukanlah pendusta, tidak dihitung berdusta orang yang memperbaiki antara manusia-manusia yang bertengkar lalu mengatakan kebaikan atau menumbuhkan kebaikan. Itu yang berdusta itu tidak dikatakan pendusta. Kita pernah dengar apa? Jujur terpuji semuanya kecuali satu. Berbohong tercela semua kecuali tiga. Jujur terpuji semua kecuali satu. Apa itu? Jujur dalam menceritakan aib orang lain. Memang betul ya? Memang betul Pak. Memang betul Bu. Saya nggak berbohong nih. Saya nggak berdosa ini. Ucapan kejujurannya dalam menceritakan aib orang lain itu saja sudah dosa. Itu kejujuran, satu-satunya kejujuran yang tercela. Jadi kalau kita berbohong dalam menceritakan orang lain, itu namanya memfitnah. Itu namanya buhtan, mengada-ngada. Baik. Berbohong itu tercela kecuali tiga. Yang pertama, berbohong dalam peperangan, karena peperangan itu tipu muslihat. Yang kedua, berbohong dalam rangka memperbaiki antara dua orang atau lebih bertengkar. Itu enggak terhitung bohong. Suami istri bertengkar. Masya Allah. Rupanya Allah anugerahkan seorang anak yang baik. Ya, Allah anugerahkan seorang anak yang baik. Ayah, ibu minta diajak jalan-jalan. Ya, ibu minta jalan-jalan makan di luar. Sang anak juga membisikkan kepada ibunya, "Bu, ayah minta maaf." Jadi suami mengatakan, "Udah siap, jam berapa kita berangkat?" "Boleh sekarang." Masya Allah ya. Padahal tadi udah bertengkar, nggak mau lagi bicara. Jadi ini anak yang baik, ini anak yang diajarkan dengan pendidikan yang baik, pasti baik dia. Anak yang diajarkan tutur kata, yang nggak pernah mengenal kata-kata makian, tidak pernah mendengar kata-kata kasar. Ketika dia melihat orang tuanya bertengkar, anak ini nggak tahan dia akan mendamaikan. Tapi kalau seandainya memang biasa dilihat, ya, itu memang sinetron yang berkelanjutan, nggak habis-habis serinya, nah itu anak pun nanti baik nih ya. Nanti kita lihat ya. Dan yang ketiga, berbohong seorang suami terhadap istrinya. Jadi ini juga bukan dihitung bohong. Cuman abang enak masakannya, sedap kali, Masya Allah. Kayaknya ada garam tumpah di belakangnya. Ya, itu lebih bagus daripada pertama langsung kita katakan asin kali, nangis istri kita. Tapi enak, sedap kali nih. Mana ada tadi bilang asin, tadi bilang nggak enak. Tapi kalau pertama kita puji, sedap kali, kayaknya di Langsa nggak ada sesedap ini. Tapi Dik, kayaknya garamnya kebanyakan. Bang, insya Allah ke depan kita kurangi sedikit. Nggak berkesan itu. Yang berkesan itu jawaban yang pertama. Bagaimana Ustadz mau ini? Ya maulah, tapi nggak apa-apa. Yang betul bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa. Biasanya yang betul itu yang pertama Ustadz. Ya memang biasanya yang pertama itu yang
punya kesan, ya. Kemudian sidang hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah perniagaan berdagang kita dengan Allah yang kita nggak akan pernah rugi kalau kita berdagang sama Allah? Mau ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Sil bainan nas idza tafasadu. Hubungkan, perbaiki antara manusia kalau mereka sudah saling bertengkar. Wa qarrib bainahum idza taba'adu, dan dekatkan antara satu dengan lainnya jika mereka berjauhan. Jadi kampung Paya Bujuk Selamat ini masih lumayan bagus lah. Jamaahnya Masya Allah, tadi subuh sampai 5 shaf, Masya Allah. Biasa kalau jamaah di masjid masih ramai, itu pertanda persatuan di kampung itu masih bagus. Tapi kalau seandainya mampu lagi kita hubungkan manusia dengan kita, dekatkan lagi, yuk, ya, itu lebih bagus lagi. Makanya orang Aceh itu banyak kendurinya. Kenapa banyak kenduri? Biasa, kalaupun orang sulit untuk datang, kalau udah kenduri pasti mau datang. Tapi sekarang Ustaz, kenduri udah banyak kali Ustaz. Jadi kalaupun kita undang, belum tentu dia mau pergi. Kenapa? Dia sendiri udah ada kolesterol, udah ada asam urat, dan seterusnya. Kalau begitu perlu kita buat kenduri yang sedikit berbeda. Apa misalnya? Ada nggak makanan yang sehat? Kenduri makanan yang sehat. Atau suatu hari kita buat, hari ini kita ada kenduri nisfu Sya'ban. Yuk datang semua, kita akan potong 10 ekor kambing buat masakan Arab. Masakan Arab, bu Arab. Atau kita buat sate dan seterusnya. Rasulullah SAW adalah manusia yang suka buat kenduri, sekalian. Rasulullah suka buat kenduri. Jadi banyak sekali yang beliau infakkan untuk buat kenduri. Jadi sikit-sikit bid'ah, kenduri itu bid'ah, kenduri ini bid'ah. Bukan di situ masalahnya. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin kita lakukan, yaitu memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau udah dikenduri, Masya Allah, berkumpul semua tanpa sengaja, majadol. Ketika kita berjabat tangan antara dua orang yang bertengkar, itu kan besar pahalanya. Berjabat tangan, jabat tangan itu sekalian. Tidak ada dua orang yang beriman berjabat tangan, melainkan berguguranlah dosa di antara keduanya, bagaikan dedaunan yang ditiup angin di musim kemarau. Rontok. Ya, jabat tangan, ucapkan salam. Jadi jangan bid'ah. Jabat tangan selepas salat bid'ah. Jadi semua bid'ah. Dia nggak peduli dengan akhlak Rasulullah SAW. Ya, bid'ah yang paling berat itu kan bid'ah tidak mengikuti akhlak Nabi SAW. Maka Nabi ketika berkata kepada Anas bin Malik, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku tersayang, kalau engkau mampu berpagi hari, berpetang hari, di hatimu tidak ada rasa buruk, tidak ada niat buruk untuk orang lain, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku di surga. Jadi sunnah Nabi paling besar ternyata adalah nih, jaga hati. Jangan sampai ada perasaan buruk kepada orang lain. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.